Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Oke. Bunyi dapat dipantulkan hal ini dapat kita lihat ketika terdengar suara yang lebih keras atau suara yang berulang-ulang dari suara aslinya. Oke, hukum pemantulan bunyi adalah bunyi pantul dan bunyi datang terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Seperti ini. Jadi ini adalah hukum pemantulan bunyi. Oke, sekarang kita akan mempelajari macam-macam bunyi pantul. Jadi apa aja bunyi pantul itu? Kita bagi menjadi berdasarkan cepat lambat bunyi. Nah, oke, jadi berdasarkan cepat lambat bunyi, macam-macam bunyi pantul itu ada yang pertama, bunyi pantul yang memkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya.
sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Oke. Sekarang kalau kita petakan, jadi ini bunyi asli, ini bunyi pantul. Jadi ini bunyi, maka bunyi pantulnya tidak jauh. Jadi di sini ini di sini. Jadi ini mulainya di sini, maka bunyi pantulnya di sini. Nah, selisihnya kecil banget. Karena itu dia dianggap bisa memperkuat bunyi aslinya. Oke. Sekarang kita akan gaung, mempelajari tentang gaung atau kedam. Jadi kalau gaung atau kedam, ini bunyi asli. Oh, bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli hanya terdengar sebagian. Jadi kita gambarkan sebagai berikut. Jadi itu bunyi asli, ini bunyi pantul. Jadi ini bunyi gitu. Bunyi, nah, bunyi. Maka kalau gaung bunyi pantulnya nah seperti ini. Jadi kita bilang bu, ya waktu kita bilang nyi maka dia memantul. Ini jadi ini selang waktunya. Kurang lebih kayak gini. Oke. Yang terakhir gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Jadi jika kita lihat bunyi asli, bunyi pantulnya, maka ada di sini
Ini. Jadi ini di sini. Setelah selesai terdengar. Oke, ini selang waktunya. Oke. Jadi ini adalah macam-macam bunyi pantul berdasarkan cepat lambat bunyinya. Untuk yang bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini misalnya terdengar di ruang yang ruang tertutup misalnya, yang sempit. Jadi yang tidak besar. Kalau yang gaung ini semisal kayak di gedung. Di gedung terdengarnya. Jadi karena itu gedung bioskop akan diberi peredam untuk menghilangkan gaungnya. Sedangkan untuk gema ini seperti di gua, di tebing-tebing, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat cepat lambat bunyi untuk bunyi. Jadi kita bisa lihat rumusnya. Cepat lambat bunyi itu sama dengan S sama dengan V dikali T per 2. Kenapa per 2? Karena ini semisal orangnya di sini, dia bicara, misalnya dia bicara. Nah, ini jaraknya dari sini ke sini, terus kemudian dia mantul balik ke sini. Nah, kita hitung 2 kali, karena ini jalannya ini S, yang atasnya S. Karena itu jadi 2S. Seperti itu. Jadi jaraknya jadi 2 kali. Oleh karena itu, untuk yang bunyi asli, ini terjadinya biasanya di ruang tertutup yang sempit. Jadi tidak bisa kalau di ruang terbuka yang besar. Kalau gaung ini bisa di gedung-gedung, misalnya di gedung-gedung, ya kan? Di tempat-tempat yang gede tapi tidak terlalu luas sekali. Nah, itu dia makan mantul, bunyinya akan ada selang waktu yang setengahnya. Sedangkan kalau gema ini di gua-gua, di tebing-tebing yang daerahnya sangat gede, sangat luas, dan panjang. Karena itu terdengarnya lebih lama. Nah, selang waktunya lebih besar. Jadi setelah bunyi, maka akan dipantulkan dengan bunyi lagi gitu. Karena berdasarkan ini, cepat lambat bunyinya ini. Jadi semakin dekat, maka suaranya dipantulkan itu semakin cepat. Seperti bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli tadi. Kalau semakin jauh, kayak seperti di gema, di gua, di tebing-tebing, itu maka kita mendengarnya juga lebih lama selang waktunya karena jaraknya juga jauh. Oke, itulah bunyi pantul atau pemantulan bunyi. Terima kasih, semoga bermanfaat.